Shalom, Bapak Ibu Saudara. Kita teruskan renungan kita tentang Injil Kerajaan Sorga. Kemarin kita sudah bahas bahwa Kerajaan Israel itu merupakan simbol daripada Kerajaan Mesias yang adalah realitanya. Jadi itu sebabnya Daud dalam Mazmur 10 itu ayat 1 dia mengatakan bahwa Mesias itu adalah Tuannya. Ya, kita sudah bahas itu, dan hari ini kita mau masuk ke dalam kedatangan daripada realita itu. Ya, I am the truth, kata Tuhan Yesus. Itu truth itu artinya reality, apa adanya sesuatu itu. Ya, bukan simbol, bukan nubuat, bukan bayangan, tapi yang realitanya. Ya, jadi kita mau bahas sekarang Kerajaan Mesias. Sesungguhnya Yesus Kristus itu, pribadi Yesus Kristus itu adalah kerajaan sorga di muka bumi. Pribadi Yesus itu. Kemudian tubuh Yesus itu sebenarnya baik suci yang sejati. Itu makanya Tuhan Yesus bilang, rubuhkan baik suci ini ya, kepada orang-orang Yahudi, pada baik suci Yudaisme itu. Rubuhkan. Dalam 3 hari aku akan bangun lagi. Maksud Yesus tubuhnya. Ya, karena itulah tubuhnya, itulah sebenarnya baik sucinya itu, realitanya. Ya. Yang simbol-simbol bayangan nubuat akan digenapi oleh Tuhan Yesus. Yesus jelas yang aku datang bukan merombak hukum Taurat, aku menggenapinya. Dan menggenapinya total. Di kayu salib dia bilang it is finished, tetelestai. Artinya completely complete, perfectly perfect. Completely complete itu artinya sempurna, sesempurna, lengkap, selengkap-lengkapnya. Perfectly perfect itu sempurna, sesempurna-sempurnanya. Tidak ada yang enggak digenapi. Ya, seluruhnya hukum Taurat total sudah digenapi. Kolose 2 ayat 17 katakan semua simbol-simbol makanan hari raya apapun juga itu digenapi. Penggenapannya adalah Kristus. Kristus dalam batin. Ya, oke. Nah sekarang kita mau bicara tentang sambung mengenai otoritas itu, taman itu ya. Kerajaan sorga di muka bumi, otoritasnya itu, kalau saya lihat Taman Eden itu otoritasnya firman. Begitu Adam melanggar otoritas firman, maka dia keluar dari taman itu. Adam dan Hawa manusia tidak pernah punya otoritas. Dia hanya bisa menjalankan, memelihara otoritas Tuhan, otoritas firman. Karena yang Tuhan rencanakan itu kerajaan Mesias ditegakkan di muka bumi. Otoritasnya otoritas Mesias, tahtanya tahta anak domba. Ya. Nah, oke, sekarang kita ambil satu bagian firman Tuhan untuk menjelaskan bahwa gereja tidak punya otoritas kecuali memelihara, sama seperti Adam, memelihara otoritas firman. Ya. Jadi, oke, begini saya cerita dulu ya. Ketika kerajaan sorga itu dalam diri Yesus itu datang, itu Yesus mati, bangkit, duduk sebelah kanan Bapa, mencurahkan Roh Kudusnya, lahirlah gereja. Itulah dia, gereja itu sebenarnya kerajaan sorga di muka bumi yang pertama kali dalam bentuk umat kerajaan. Kingdom people kita bilangnya. Itulah gereja mula-mula itu. Yang 120 orang itu, itulah umat kerajaan. Mereka disebut murid karena sedang belajar tentang bagaimana menjalankan otoritas kerajaan sorga di bumi itu. Ya. Nah, Yesus juga janji bilang, aku akan mendirikan gerejaku. Gereja yang seperti apa? Itu yang seperti 120 orang itu yang mula-mula itu. Ya, bukan yang sekarang dalam dunia kekristenan, bukan. Karena dalam dunia kekristenan sudah terjadi perampasan otoritas Mesias. Nah, makanya kita mau lihat dulu bagian di mana Yesus tegas kasih keperingatan kepada murid-muridnya, jangan ada otoritas kursi Musa nanti apa konteksnya. Mari kita baca aja lah ya. Matius 23 ini ya. Ayat 1 sampai 12 itu selesai satu perikop sebelum nanti di ayat 13-nya Yesus menegur orang-orang Farisi, ya. Sekarang kita melihat di dalam Matius 23 ayat 1, Yesus berkata kepada 2 kategori orang, perhatikan nih. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak, itu yang pertama, orang banyak yang berada di bawah otoritas orang Farisi, ya, karena mereka bangsa Yahudi kan. Dan kepada murid-muridnya. Jadi ada 2 kategori Yesus berbicara itu.
Ya, kemudian dia bicara kepada orang banyak. Ayat 2. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Ini artinya otoritas Musa. Karena orang banyak kan terikat kepada perjanjian Musa. Ya. Karena itu, sebab itu, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tapi jangan kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Perhatikan di sini Yesus itu. Yesus mengajar orang banyak jangan berontak kepada orang-orang Farisi ahli Taurat karena mereka sudah punya otoritas kursi Musa itu. Memang dalam agama Yahudi, Yudaisme ada otoritas manusiawi. Karena itu kan simbol, sama seperti kerajaan sorga di muka bumi itu kerajaan Daud. Itu ada otoritasnya, otoritas raja itu. Jangan memberontak, ya. Tapi nanti kita lihat kerajaan Mesias itu kayak gimana. Intinya Yesus mengajar kepada orang banyak jangan berontak kepada otoritas kursi Musa yang dimiliki oleh ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Tetapi ayat 8 perhatikan. Tetapi kamu, ini kepada muridnya Yesus ngomong nih. Janganlah kamu disebut rabi karena hanya satu rabimu dan kamu semua adalah saudara. Pengertian kamu semua saudara bukan saudara dalam jasmani, bukan begitu. Ini konteksnya lihat. Artinya konteksnya kursi Musa. Jadi artinya disebut saudara itu artinya tidak ada kursi Musa. Kamu semua sama, tidak punya satu orang yang berotoritas atas yang lainnya. Makanya disebut jangan kamu disebut rabi. Jangan kamu disebut pemimpin. Ayat 10. Jangan juga kamu disebut bapak. Ayat 9 itu. Menyebut bapak siapapun. Bapak rohani lah, bapak apalah. Enggak ada itu. Semua kita tidak punya otoritas. Kita semua saudara egaliter sama yang sedang menjalankan otoritas Mesias di muka bumi ini, yaitu otoritas firman. Siapa yang melanggar firman Tuhan, dia sudah keluar. Kayak Adam, begitu melanggar firman Tuhan, dia keluar dari Taman Eden, keluar dari kerajaan sorga di muka bumi. Ini perkara serius ini Bapak Saudara, karena ini persoalan otoritas, ya. Nah, nanti kita tahu bahwa ada karena serangan serigala ganas, Kisah para Rasul 20, 28-30, para pemimpin narik murid-murid kepada dirinya dan mengangkat dirinya sedemikian dia bilang berotoritas. Entah dia itu gembala sidang, entah paus, entah dia itu uskup, entah apapun juga dia namanya, pendeta senior atau apa. Dia menarik murid kepada dirinya, mengangkat dirinya, merasa berotoritas, malah ngajari orang jangan berontak, jangan tunduk kepada pemimpin, apa semuanya sebagainya lah. Itu ajaran-ajaran itu. Ini ada peringatan firman Tuhan, ayat 12. Barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Ini meninggikan diri di ayat 12 ini, pasal 23 ini, Matius, itu bukan meninggikan diri dalam arti sombong karena penampilan, karena gelar, ya, karena pendidikan, karena kekayaan. Bukan itu konteksnya. Ini konteksnya meninggikan diri dalam arti merampas kursi Musa itu, merampas otoritas itu, meninggikan diri di antara saudara-saudara seiman. Tadinya kita ini sama, egaliter, gereja itu nggak boleh ada orang yang punya otoritas. Paulus, Petrus, Rasul Yohanes tidak punya otoritas apapun. Mereka menjalankan otoritas firman Tuhan. Ya, begitulah dia. Harusnya gereja itu tidak boleh ada otoritas. Kalau saudara tahu itu gereja yang tadinya organisme menjadi organisasi, itu artinya organisasi saudara tahu nggak? Kalau itu gembala sidang di atas itu, di bawahnya biasa sekretaris bendahara. Ini nanti ada bidang ini pemuda, bidang musik, bidang apa. Ini ada garis-garis itu nggak sembarang garis, itu garis komando artinya garis otoritas. Makin tinggi dia garisnya itu, di situ orangnya yang paling berotoritas. Dia itulah manajernya. Dia yang mengatur segala-galanya. Itu otoritas manusiawi seperti itu tidak ada dalam gereja mula-mula. Gereja mula-mula itu total otoritasnya otoritas Mesias, yaitu otoritas Roh Kudus, otoritas firman. Semua anggota gereja mentaati. Paulus juga bilang dirinya tawaran roh, dia mengikuti aja pimpinan Roh Kudus. Jadi kerajaan Mesias di muka bumi yang akan ditegakkan kalau saudara dan saya memelihara otoritas firman dalam arti jangan meninggikan diri. Jangan tarik murid kepada diri sendiri, menganggap diri
berotoritas, entah sebagai kepala sidang, pendeta atau apapun, tidak bisa. Kita semuanya sama, saudara kita. Tidak ada yang satu lebih tinggi dari yang lain atau yang satu punya otoritas atas yang lain. Tidak ada begitu, ya. Jadi nanti kita akan sambung ini ya, terus mengenai otoritas ini, karena ini nanti pada akhirnya yang terakhir itu di sangkakala ke-7 itu pemerintahan otoritas dunia itu akan diserahkan kepada otoritas para pemenang untuk dijalankan di muka bumi ini. Itu nanti ya. Tapi ini dulu, tanamkan dalam batin saudara ini, saya ini, tanamkan. Kita ini semua tidak punya otoritas. Kita hanya menjalankan otoritas Mesias, otoritas firman. Begitu kita melanggar, kalau kita sendiri melanggar firman, meninggalkan diri, tarik mulut diri kita sendiri, merasa jadi berotoritas, kita langsung keluar dari Taman Eden, keluar dari kerajaan sorga di muka bumi. Kita di luar daripada rencana Bapa. Semoga saudara saya tetap memelihara taman seperti Adam itu ya, disuruh melihara taman. Dalam arti memelihara otoritas Mesias. Kita jalankanlah itu dalam hidup kita hari lepas hari. Haleluya. Amin.